Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 November tahun 2020. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, firman yang hidup, tolonglah kami umat-Mu yang sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus, kekal, dan mulia. Sebab kami sadar sekalipun bumi dan langit akan berlalu, tetapi kebenaran firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang sudah dipercayakan dalam tugas tanggung jawab yang mulia ini, supaya kebenaran firman-Mu dapat diberitakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami. Berfirmanlah bagi kami, sebab dengan setia dan taat kami sedia mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini Selasa, tanggal 3 November tahun 2020, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12 yang terdiri atas dua perikop. Yang pertama, Barnabas dan Saulus diutus, dan perikop yang kedua, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati dan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah ada sebuah percobaan yang dilakukan oleh seorang sutradara film Kristen yang bernama Jacob Dufour, yang mempromosikan filmnya melalui salah satu grup Kristen di akun Facebook. Ia membuat satu percobaan dengan mengirim satu ayat firman Tuhan, ayat Alkitab yang berbunyi, "Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Lalu di bawahnya ia mengatakan, "Ketik amin jika setuju." Dan hasilnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari Injil Lukas pasal 4 ayat 7 yang dikutip ini, ternyata sebanyak 666 like, 576 komentar, dan 20 orang mengoreksi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, artinya ada 20 orang, artinya 3,5% yang tidak setuju. Dan hampir 97% yang setuju. Padahal ayat tersebut diambil dari Lukas pasal 4 ayat 7. Tadi adalah perkataan iblis. Nah, dengan demikian, sang sutradara film Kristen ini menyimpulkan bahwa kalau kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan terus-menerus dan merenungkannya dalam kehidupan kita dengan taat dan setia, bisa saja ada salah pengertian dan salah dalam memahaminya, sehingga perkataan iblis pun kita aminkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya hormati dan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pun pada hari ini juga menghadapi tantangan yang mirip. Bahwa ketika Injil, firman Tuhan, benih-benih Injil itu diberitakan dengan begitu giat dan tekun, ternyata ada tantangan, ada orang yang berusaha untuk menghambat pemberitaan firman Tuhan tersebut. Walaupun sebelumnya dengan penuh sukacita kita membaca dari rentetan nas kita bahwa kasih karunia Allah itu begitu besar, tidak saja bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang yang bukan Yahudi. Terbukti di Antioquia
yang notabene bukan bangsa dan orang-orang Yahudi, di Antiochialah murid-murid itu disebut sebagai Kristen untuk yang pertama kalinya dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Selanjutnya lebih jauh lagi, pada ayat yang kedua, Roh Kudus berkata untuk mengutus Paulus dan Barnabas pergi lebih jauh ke tempat-tempat yang lain, tidak hanya di sekitar Antiokhia, tetapi juga ke tempat-tempat yang lain. Mereka pergi ke Siprus. Di sana mereka memberitakan firman Tuhan, dan secara luar biasa dalam ayat yang kelima mereka memberitakan firman Tuhan dalam rumah ibadat orang Yahudi. Luar biasa keberanian dan ketekunan mereka yang berhadapan dengan orang Yahudi, bahkan di rumah ibadat mereka pun mereka memberitakannya. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, mereka terus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu sampai juga di Pafos. Mereka memberitakan firman Allah kepada seorang gubernur di situ yang bernama Sergius Paulus. Tetapi Bapak Ibu, dalam upaya yang begitu tekun dan luar biasa ini, ada seorang yang bernama Baryesus atau Elimas, yang dalam bahasa Yunani yang juga disebut sebagai namanya, ia berusaha untuk menghalang-halangi para rasul itu dalam usaha mereka memberitakan firman Tuhan, dan berusaha untuk membelokkan gubernur itu dari imannya. Sehingga Paulus pun berkata kepada orang tersebut. Paulus berkata dalam ayat yang ke-10, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Jadi memang umat Kristen gereja juga disebut sebagai kelompok jalan Tuhan. Kita dapat menemuinya seringkali dalam Kisah Para Rasul. Misalnya dalam pasal yang ke-9 ayat 2, lalu dalam nas kita pasal 13 ayat 10, lalu pasal 18 ayat 25, pasal 19 ayat 9, pasal 19 ayat 23, pasal 22 ayat 4 dan 5, pasal 24 ayat 14 dan 22. Jadi jalan Tuhan adalah sebutan bagi kelompok yang baru terbentuk ini, karena mereka mengikuti Kristus itu sendiri. Dan lebih jauh, Kristus pun mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sehingga ia tidak hanya mengajarkan tentang jalan itu, tetapi ia sendiri adalah jalan tersebut yang berani satu-satunya mengklaim di bawah matahari bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, oleh karena itu upaya untuk membelokkan jalan Tuhan yang lurus ini yang juga menjadi tantangan dan hambatan. Kembali ke awal pengantar kita, apa yang dilakukan ini seakan-akan terkesan baik karena ia disebut sebagai nabi, tetapi ia adalah seorang nabi palsu. Dalam ayat yang ke-6 disebutkan, di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Jadi kebenaran firman Tuhan yang lurus dibelokkan di tengah-tengah pemberitaan ini. Dengan demikian tentunya adalah tugas kewajiban kita untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan sekalipun salah-salah yang lurus ini bisa dibelokkan. Kalau kita tidak mempelajari, memahaminya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan Tuhan, maka bisa saja maksud dari firman Tuhan yang lurus bisa berbelok dalam pemberitaan Injil tersebut. Puji Tuhan, ternyata betapapun upaya untuk membelokkan firman Tuhan yang lurus, ternyata Tuhan tetap setia pada jalan yang lurus. Terbukti pada akhirnya orang yang berusaha untuk membelokkan tersebut tidak mampu karena pertolongan Tuhan, sehingga pada ayat yang ke-12 sebagai klimaksnya
Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan dapat terus dinyatakan secara lurus dalam kebenarannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sepintas juga bahwa dalam nas kita seperti sebuah kebetulan tetapi bukan, yang berusaha untuk membelokkan kebenaran firman Tuhan tersebut adalah seorang Yahudi yang bernama Bari Yesus. Sisi lain gubernurnya bernama Sergius Paulus. Lalu yang memberitakan Injil ini adalah Paulus dan Barnabas. Yang mereka beritakan adalah Yesus. Jadi seakan-akan ada perbandingan di sini. Ada Bari Yesus, ada Yesus. Ada Sergius Paulus, ada Paulus. Tetapi tetap saja oleh karena pengenalan akan kebenaran firman-Nya, firman tersebut dapat terus dinyatakan dan diluruskan hanya oleh pertolongan Tuhan. Namun kembali lagi, tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan adalah tetap setia dan meluruskan jalan Tuhan yang lurus itu, sehingga kita tidak menyimpang atau membelokkannya atau mencari jalan pintas yang dianggap pantas. Tetapi jalan Tuhan yang lurus biarlah tetap ada untuk selama-lamanya dan kita terus nyatakan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama kembali bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Tuhan semesta alam, tempat perlindungan kami turun-temurun. Terpujilah nama-Mu yang kudus, ya Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama doa kami ini kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Padamulah ada pengampunan sejati dan keselamatan. Karena itu dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan Tuhan dan tetap menolong kami. Kami memohon Tuhan menuntun kami di jalan selamat-Mu yang lurus. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami memohon di dalam doa karena kami yakin dan percaya jika kami yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kami, apalagi Bapa yang di sorga akan memberikan yang baik kepada anak-anak-Mu yang meminta kepadamu. Terima kasih atas kebenaran firman. Tolonglah kami sekalian agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, setia dan taat, mengajarkan, memberitakan jalan Tuhan yang lurus itu. Meskipun kami sadar ada banyak tantangan hambatan yang akan terus ada karena pemberitaan firman Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janji dan kasih setia-Mu. Apabila manusia boleh ingkar, boleh berkhianat, tetapi kami sudah mengalami bahwa Tuhan tidak pernah berkhianat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami memohon pengasihan Tuhan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kepada kami sekalian umat percaya juga agar kami dapat menjadi para pemberita firman-Mu dalam kata dan perbuatan kami. Sehingga khotbah renungan kami ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan memohon pengasihan Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang dinyatakan positif COVID-19 dan yang menjalani perawatan serta isolasi di rumah sakit. Demikian pula isolasi mandiri di rumah masing-masing serta seluruh keluarga yang mendampingi dengan kasih mereka. Mampukan keluarga dan Bapak Ibu kami sekalian menjalankan segala sesuatunya dengan baik, dengan doa dan iman pengharapan. Sebab kami percaya kepulihan sejati berasal daripada Tuhan. Sebab tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu ya Allah. Kuatkan juga agar dalam iman pengharapan mereka senantiasa setuju, setia, dan taat dalam suka maupun duka. Kami berdoa juga bagi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19
khususnya Kabupaten Barito Timur, serta seluruh tenaga medis dan seluruh pihak yang terlibat. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh kami percaya bahwa Tuhan setia kepada janji dan kasih setia-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.